Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juna dengan NIM 212111238 dari kelas S4G. Nah, pada kali ini aku akan membahas mengenai prinsip kepemilikan, prinsip tauhid, dan prinsip persaudaraan. Nah, tanpa basa-basi lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip kepemilikan. Sebelum membahas tentang prinsip kepemilikan, kita perlu mengetahui apa itu kepemilikan. Nah, definisi dari kepemilikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti kepunyaan atau hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Nah, dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al-milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milkiyah itu memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lainnya yaitu al-milk yaitu pengertian pemilikian atas sesuatu dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Nah, ada beberapa pengertian tentang kepemilikan, diantaranya yang dikemukakan oleh ulama fikih, antaranya seperti pendapat Muhammad Mustafa Al-Shalabi, yaitu kepemilikan berarti keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan atau syarak. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama Wahbah Az-Zulai dan Ahmad Al-Zakko tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya, kecuali terdapat halangan hukum tertentu. Nah, kepemilikan itu merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara real maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum seperti menjualnya, membeli, menghibahkan, mewakafkan, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kekuasaan ini, orang lain, baik secara individu maupun lembaga, terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya, atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syarak. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar kepemilikan dalam Islam. Dalam konsep Islam sendiri ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu yang pertama, kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri, di dalam surah Ali Imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik mutlak atas segala sesuatu. Prinsip kedua yaitu harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian. Sehingga dalam Islam terjadi pembatasan hak-hak dalam kepemilikan bagi seseorang. Nah, prinsip yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hambanya untuk dipergunakan untuk menunaikan kewajiban mereka seperti sholat dan zakat. Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu salah satu sama lain, sehingga akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi manusia. Prinsip yang keempat yaitu hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak kepemilikan yang berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasyarufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Nah, aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip tauhid. Nah, definisi dari tauhid yaitu tauhid dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber atau segala asal dari segala sesuatu.
Nah, segala sesuatu adalah ciptaannya dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu adalah milik Allah menempatkan tauhid atau keimanan kepada Allah sebagai inti dari ajaran Islam. Ajaran tauhid menjadi petunjuk dan sekaligus dasar dari perilaku umat manusia, termasuk perilaku ekonomi. Dalam bahasa hukum ketatanegaraan modern dapat dikatakan bahwa tauhid merupakan inti dari konstitusi Islam. Nah, yang kemudian yaitu prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid itu ada beberapa. Yang pertama itu segala sumber daya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai kekayaan atau sumber daya alam yang dapat dikelola dan dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia, perorangan, dan seluruh masyarakat atau umat manusia serta lingkungan alamnya. Prinsip yang kedua yaitu penggunaan sumber daya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa iman dan takwa merupakan syarat bagi pertumbuhan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kekayaan kepada mereka, berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya." Kataan beriman dan bertakwa mengandung pengertian jika di dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan ekonomi, manusia berpegang dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip persaudaraan. Nah, persaudaraan sendiri atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, yaitu sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip persaudaraan itu ada beberapa. Yang pertama itu prinsip ta'aruf. Ini mengandung makna berarti saling mengenal, namun tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik atau identitas ringan, namun mengenal lebih dalam lagi seperti latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta masalah kehidupan. Nah, yang kedua yaitu tafahum, artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila ini tercapai, segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Nah, prinsip yang ketiga yaitu ta'awun, berarti saling tolong-menolong. Konsepnya bisa berupa yang kuat menolong yang lemah atau yang dirasa mampu akan menolong yang kekurangan. Nah, melalui asas ini, kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, yang keempat itu takaful, artinya sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Dadah.